Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian jangan lupa sebagai umat yang tahu berterima kasih dan juga merindukan sang kekasih Rabbul Alamin, Sayyiduna wa Habibuna Khatimul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, semoga wajah-wajah yang ada di hadapan kami di subuh hari ini adalah wajah-wajah yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujuhul mu'minin al-haqiqiyyin, wajah orang-orang beriman yang sesungguhnya. Idza ra'aita rajulan aktsara khutahil masajid fashhadu lahu bil iman. Bila engkau melihat ada orang-orang yang memperbanyak langkahnya menuju masjid, bersaksilah kalian bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Basyiril musya'ina fil zulmi bin nuri tam yaumal qiyamah. Beri kabar baik, beri kabar gembira orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam, maksudnya untuk sholat subuh, sholat isya. Beri kabar gembira kepada mereka bin nuri tam yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, ketika urusan di padang mahsyar sudah selesai, yang masuk neraka sudah dihalau ke neraka, dan yang ahli surga ditantang dengan sirat. Dari pintu gerbang batas antara padang mahsyar dengan sirat ada perjalanan yang panjang, hanya Allah yang Maha tahu berapa jaraknya. Di padang mahsyarnya terang benderang, tapi dari balik gerbang itu gelap gulita. Nah, orang-orang yang senantiasa bergerak menuju masjid, melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat isya berjamaah, maka Rasulullah berkata, beri kabar gembira pada mereka. Pada tempat yang maha gelap itu, Allah berikan kepada tubuh mereka an-nurit tam, cahaya yang maha sempurna, sehingga dia bisa melaju dan dia bisa berjalan dengan cepat untuk menuju titian, dan dia melihat jembatannya, dia melihat jalannya, dan dengan cepat pun dia meniti ke seberang menuju dataran, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling berat melaksanakan sholat berjamaah isya dan subuh, mereka gelap gulita, sehingga mereka berkata kepada orang yang beriman yang bercahaya, tunggu kami, naltamis min nurikum, kami ingin dapatkan cahaya kalian, minimal kami numpang dengan cahaya kalian. Orang-orang beriman karena rindu dengan surga, orang-orang beriman karena memang sudah tahu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula semasa hidup di dunia, orang-orang beriman babak belur oleh perangnya orang-orang munafik ini. Apa kata orang beriman? Dak aden tagagih. Baiklah kalian balik ke dunia, ambil cahaya kalian dari di dunia, yaitu kalian dulu mentertawakan kami, kalian dulu mempermainkan kami, kalian dulu mengejek kami, mentang-mentang kalian tokoh publik, mentang-mentang kalian pemimpin, mentang-mentang kalian orang kaya, mentang-mentang kalian cerdik pandai cendekiawan, mentang-mentang kalian dulu didengarkan, mentang-mentang kalian dulu oleh media massa di blow up, lalu kami jadi bulan-bulanan kalian. Hari ini kami tak peduli dengan kalian. Pergilah kalian balik ke dunia, perbaiki keadaan kalian, ambil cahaya kalian di dunia. Maka mereka pun bergegas meninggalkan orang munafik. Kita sadar bagaimana keadaan orang munafik, tertatih-tatih, meraba-raba dalam kegelapan menuju ke tepi titian, dan mereka tidak melihat jalan mereka. Apa nasib mereka? Pasti mereka masuk ke dalam neraka, karena mereka tidak punya cahaya, mereka tidak tahu yang mana jalan mereka. Nah, cahaya yang sempurna ini Allah berikan adalah untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana cara membuktikan dia orang beriman? Di kegelapan malam sholat isya dia buruk ke masjid. Di kegelapan malam sholat subuh dia datang ke masjid berjamaah. Nah, mudah-mudahan wajah-wajah yang hadir ini adalah wajah-wajah yang berhak mendapatkan persaksian keimanan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya. Biasalah kalau ustaz dibiarkan ngomong sampai jam 10 pun tak putus. Jadi sementara yang ditunggu itu bukan saya.
Ustadz kita ini yang ditunggu Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad Hafizahullah. Saya makin lama saya bicara makin dongkol hati orang. Tadi kami udah biasa jumpa dia. Tapi Ustadz Abdus Somad ini yang kami tunggu. Jadi saya tidak akan menzalimi perasaan Bapak Ibu. InsyaAllah saya juga lebih suka mendengar. Kapan lagi dapat nasihat dari ulama? Maka saatnya saya ingin puaskan pula pendengaran saya, hati saya menampung dan menerima nasihat daripada guru-guru kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama, cerdik pandai, imamah, tokoh masyarakat, gadang dari Sembau Galang, ketek dari Sabinamu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi hikmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam naungan Allah. Jadi kalau kita mau dapat naungan Allah, tanggungan Allah sampai petang hari, kuncinya ada sholat berjamaah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia tidak pulang ke rumah tapi duduk berzikir mainnya Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'atain, sholat sunatnya 2 rakaat. Terbit matahari itu istilahnya syuruq. Orang yang melaksanakan sholat namanya sholat isyraq. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Hadis riwayat Imam Abu Isa ibn Syawraq At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif bukan hadis maudhu, hadis palsu. Oleh sebab itu yang awak gue subuh itu adalah mengundang turunnya rahmat Allah ke kota Bukit Tinggi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul sekelompok orang di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Nanti baca ini tidak ada lain. Ayat Allah, hadis Rasulullah, fatwa para ulama, duduk bersama alim ulama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, mengkaji isinya kena kaji kau sampai dibalas di Allah Ta'ala. Nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada nan talaloh berarti tak turun ketenangan. Orang talaloh sampai makan ubek supaya lalu, makan sabu-sabu supaya lalu.
Tidak dimakan nunggu ya, dimasuk ke hidung, berarti menancu. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan awak saudara hadir dibanggakan Allah Ta'ala. Amin. Semua ibu yang aku baru ikut satu majelis sama buya-buya. Jadi kalau jamaah macam ya tausiah aku sungguh kok tidak bantu biasa, kok bantu roh nampaknya jamaah. Nak kedua kiri kanan aku senior Rambolika itu. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Inyolah dari Kairo ke Libya tahun 1996. Aku baru tiba di Kairo 1998. Lamanya perang di Libya, baru aku datang. Utui sangat kan. Dengan Ustaz Jalfatullah Basbo, sama-sama di Azhar, sama-sama di Kairo, sama-sama berangkat haji, sama-sama di Makkah, sama-sama di Jeddah, bersama di Bukit Tinggi, bersama pulau masuk dalam surga Jannah. Amin. Jamaah itu. Semoga lama. Tak tahu jangan lama, jangan capek. Oleh sebab itu, buya-buya awak itu sebenarnya tidak mau duduk di atas ya di kursi saling mengulang. Padahal kini orang barabi kursi. Sampai bayar ikut dia lagi nak. Nah, kau berkecek kan tadi buya dulu udah lihat kalau mau surang, grogi yang mau berkecek kiri ke kanan juga kan. Di foto pun agak bangga. Mudah-mudahan buya-buya waktu panjang umur. Amin. Amin. Inyolah dan tadi disabit naltanisu min nurikum, kami yang menumpang tuah mendapatkan cahaya. Naltanis, kami mengambil cahaya. Awak kalau masuk ke dalam hutan, tangan malam, kalam, tidak nampak awak di mana sampai tarang di mana jalan. Nah, itu mesti awak ambil cahaya. Malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa tidak diagi cahaya di Allah Ta'ala, fama lahu min nur, maka tidak akan ada cahaya. Dari mana datang cahaya itu? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka awak sholat minta cahaya, doa khusus sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amani nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'al li nura. Berikan aku cahaya supaya apa? Supaya tahu awak lima orang lima diam. Di apa awak bisa mencari terang benderang? Apakah dia ada mandok? Tidak. Kalau ada orang mengatakan saya bisa melihat karena saya punya mata, salah. Buktinya apa? Matikan satu lampu buka mata. Tidak bisa kita melihat. Kita lihat bukan karena mata, tapi karena ada cahaya. Dan cahaya itu diberikan Allah terang benderang kepada Nabi dan Rasul. Meninggal Nabi dan Rasul diturunkan kepada pewaris Nabi dan Rasul, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Alhamdulillah Bukit Tinggi, bumi Minangkabau tidak sepi dari para ulama. Meninggal Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, datang generasi Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, datang generasi Syekh Hawaji Abdul Malik Karim Amrullah. Meninggal selesai masa Buya Hamka, habis masa zaman berganti dari Buya Nasir, datang Buya awak. Dan alhamdulillah subuh ikut. Jadi niat awak itu bukan cuma ke masjid sholat subuh, tapi niatnya niat silaturahim kepada ulama.
Man ahabba yusalla lahu fi rizqihi, sampai mau panjang umurnya, wa yus'alahu fi ajrihi, panjang umur murah rezekinya, falyasil rahimah. Maka awak ambo bil khusus datang ke bukit tinggi, datang ke masjid, datang ke rumah Allah, niatnya beribadah, menyambung silaturahim, panjang umur murah rezeki, dapat cahaya terang benderang, sehingga awak di dunia itu tidak sampai salah jalan. Itu Google aja, jangan salah jalan. Jangan belok ke kiri, itu bukan rumah Anda, padahal rumah awak. Ini sudah tahu. Oleh sebab itu maka awak selalu 7 kali awak minta ihdinas siratal mustaqim. Kalau di antara manusia itu ada cahaya yang paling terang benderang, para nabi, meninggal para nabi, ulama, maka di antara rumah-rumah juga ada cahaya yang paling terang. Siapa itu? Baitullah, Makkah. Maka di situ cahayanya luar biasa, 100.000 kali di masa ini sampai awak. Tapi kemudian di antara rumah-rumah ini kita jauh dari Makkah, jauh dari Madinah, jauh dari Masjidil Aqsa, tapi ada lagi terang benderang. Itulah dia masjid. Masjid dulu pernah ditutup, berduka hati kaum muslimin muslimat sedih. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa ke masjid. Mudah-mudahan anak cucu awak sampai hari kiamat istiqomah memakmurkan masjid. Tapi aku hanya sampai sanggup pada level mengajak. Dai itu cuma mengajak. Dai namanya mengajak, main bau. Marilah sholat berjamaah, marilah ke masjid. Jangan ke masjid dapat 27 hari kelipatan pahala. Jangan ke masjid akan dapat nur cahaya. Jangan ke masjid, tapi tidak sanggup lebih daripada itu. Hanya menghimbau, hanya mengajak. Tapi ada orang yang lebih hebat dari sekedar mengajak, menghimbau. Siapa dia? Itulah dia orang-orang yang dititipkan Allah kekuasaan. Maka dia cuma bukan sekedar menghimbau, tapi bisa mengabsen satu persatu. 6 bulan, 5 bulan, 5 bulan. Itu hadisnya sahih. Nabi nama gue. Maka Nabi dapat membuat itu. Dan Nabi adalah pemimpin. Ampun tidak ada kekuasaan. Ketua masjid. Tapi tidak pernah hampir di masjid yang putus selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana blok C nomor 3 kali? Di mana sebulan? Makanya lah cipu. Tidak pernah gue. Makanya tidak usah gue. Sebab kalau mau gue ditanya di orang. Terus memangnya saya siapa? Apa kekuasaan Ustaz? Tapi Nabi SAW, Nabi bisa asyhadul fulan, asyhadul fulan, asyhadul fulan. Di masjid fulan. Mana yang datang ke masjid? Ini sibuk ya Rasulullah. La yantahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di ruang tamu, mereka yang sholat di kantor. La uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka dengan tangan. Walaupun tak ada rumah dibakar. Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi sekedar ingin menunjukkan betapa dengan kekuasaan bisa kita meramaikan masjid. Ambo waktu baru pulang dari masjid dari Maroko dulu, aku ada orang kana, viral. Ramah lambo di masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Bumi. Tamu datang ke masjid itu subuh. Anu sampai ke teras lagi. Dikecek protokol. Subuh ini jamaah kita sebanyak 3.000 orang. Awak baru pulang banyak jamaah. Selesai semua yang subuh, satu pegawai mengajak absen. Rupanya dia absen. Setahun 2 tahun sesudah itu saya buka Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Basmulah apa-apa surah menangis. Mengapa menangis? Dia aku Pak Ustaz, aku pindah dari Pasir Pangarayan. Oh apa ini Siak? Iyo. Mengapa menangis? Ambo sanggo deh, mungkin tunjangan lebih sekete kan. Mengapa menangis? Dulu Pak Ustaz, ambo berang, ambo marah. Mana sholat dia teratur? Sholat bukan urusan awak dengan Allah.
Itu kan urusan individu. Kenapa pemimpin mengurus-urus sholat? Tapi gini Pak Ustaz, 60.000 sholat berjamaah Pak Ustaz. Ikut true story, kisah nyata. Betapa berawal dari keterpaksaan, awalnya dari marah, lama-lama menjadi cinta, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi keinginan, lama-lama menjadi kerinduan. Pepatah awal menyambut Allah bisa karena biasa. Jadi proses pendidikan dalam Islam itu memang dari awal dibiasakan. Makanya anak-anak kecil itu disuruh muru auladakum bis shalah. Hai bapak-bapak yang punya kekuasaan di rumah, hai ibu-ibu yang punya kekuasaan di rumah, suruh anakmu sholat. Wahum abna'u sab'asin. Di rumah yang paling berkuasa bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Tapi di dalam suatu negeri yang paling berkuasa pemimpin, maka dia akan ditanya bagaimana dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehebatannya, maka di akhirat itu ada 7 golongan. 7 golongan. Di sini ada yang bersaja. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada sampai menaung, tidak ada sampai melindung. Padang mahsyar, bukit-bukit terjadi. Wa takunul jibalu kal'idil manfush. Manfush artinya terbang di jumai. Habis semua. Tapi ada 7 golongan yang dapat naungan. Siapa yang karena 7 itu nampak tamu sekali, bukan alim ulama, bukan ustaz. Siapa nampak tamu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang mementingkan sholat berjamaah, yang peduli kepada sholat berjamaah, yang mementingkan bagaimana kemakmuran masjid, yang mementingkan bagaimana kesejahteraan imam, yang mementingkan bagaimana khotib-khotibnya dibuat bengkel khotib. Kalau rusak Honda dibawa ke bengkel, rusak AC dibawa ke servis AC. Tapi imam dan khotib awak rusak tidak dibetulkan. Aduh khotib kau rusak, aduh 30 menit tahapun awak ada. Khotibnya rusak, mikrofonnya rusak. Jamaah lah, tidak salah. Tidak semangat kalau jamaah. Ampun terjaga tidak sih, tapi aku dah ngerti. Oleh sebab itu maka padahal momen khutbah Jumat itu adalah momen paling penting. Karena ada orang yang tidak pernah ikut pengajian subuh, tidak ikut pengajian Ustaz Usman, tidak ikut pengajian Ustaz Jalmatullah, tapi khutbah Jumatnya mendengar. Bahas supaya 5 balik ini 20 menit khutbah Jumat itu didengar di jamaah. Isinya adalah hal yang penting-penting, tidak membangkitkan khilafiyah, bukan membuat konflik, tapi mengajak ke jalan Allah, meramaikan masjid. Inilah pentingnya. Jadi masalah dalam Islam itu kepemimpinan itu bukan hanya mengurus masalah dunia, tapi sampai pada mengurus masalah masjid. Bagaimana imam-imam masjid itu para penghafal Quran. Dananya dari mana? Badan Amil Zakat Nasional. Amal zakat nasional pun tidak bisa kalau cuma imbau. Makanya kadang sekarang mungkin di Bukit Tinggi tidak berlaku, di tempat-tempat lain masjid sunyi, yang membayar zakat sepi, pengajian kosong. Kenapa? Karena protokol cuma mengatakan dihimbau kepada masyarakat. Dan namanya himbau tidak akan ramai. Satu-satunya yang ramai cuma Minang Maipau, rumah makan. Asal apa diulang ibunya ke rumah makan. Tapi masalah ibadah, masalah zakat tidak bisa dihimbau. Zakat itu zaman Nabi bukan dihimbau. Tidak ada Nabi kagak di masjid dihimbau kepada seluruh masyarakat bayar zakat. Tidak begitu. Zakat itu bukan dihimbau. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? Ambil. Zakat itu bukan dihimbau, diambil, datang ke rumah, dihitung. Baraiko kambingnya, sampai 10 ekor. Zakat kambing. Bara amehnya 85 gram, 20 kambing dinar, sampai komodo 5 gram. Ambil 2,5%. Hai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat dari orang yang kaya, serahkan kepada fakir miskin.
pun hadis tidak pernah dilaksanakan amrul sholat. Tidak pernah mengetuk pintu rumah orang. Assalamualaikum. Berapa mas? Kalau datang aku ke rumah orang di Pekanbaru, walaupun jamaah aku, Assalamualaikum. Berapa tabungannya? Pengaruh dia tanya kamu. Dia aku tidak ada kekuasaan. Tapi ada orang yang indah ceramah, indah pernah duduk, indah pernah khutbah, indah pernah tausiah, nyedia saja. Tapi dia sedang berdakwah. Dakwahnya dengan apa? Kepada seluruh PNS wajib bayar zakat 2,5%. Itu kalau KTP naik. Dengan kekuasaan orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan orang bisa mendapatkan amal jariah. Selama berpuasa, berapa masjid yang dia bangun? Selama berpuasa, berapa panti asuhan yang dia tolong? Selama berpuasa, berapa dikeluarkan pergub perwaku, pergub peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan wali kota. Tidak boleh perempuan keluar malam lewat dari jam 9 tanpa mahram. Keluar itu selamat anak-anak Gadiawa, selamat anak-anak Darawa. Kenapa? Karena dengan ceramah. Ceramah bersama radio rusak. Tapi kalau dengan perda ada implikasi hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi kalau mengertilah orang tentang kekuasaan ini, maka orang akan berlomba-lomba untuk mengambil kekuasaan, tapi bukan untuk dunia, bukan dunia orientis, tapi dia genggam kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau ditolong agama Allah ini yang surga, maka Allah akan menolong kamu. Jadi jangan dipahami yang namanya dakwah itu cuma ceramah, dakwah itu cuma tausiah. Nah, itu yang berdakwah Usman, yang berdakwah Ustaz Jel, yang berdakwah Ustaz Abdul Somad. Ada orang-orang yang tidak ceramah, tidak tausiah, tapi dakwahnya luar biasa. Boleh jadi mereka nanti lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin yang soleh, bupati, wali kota, gubernur, menteri, masuk mereka ke dalam surga. Mereka merasa mereka lebih dulu masuk surga. Begitu mereka masuk surga, dibukanya pintu. Rupanya kayak bertiga ulang lagi. Insya Allah kalau kami dulu masuk, kami bau juga. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin benar? Ambo yakin, saya yakinnya bahwa ambo masuk surga. Banyaklah jamaah teman nangis jumpa Ustaz. Patah muka kami Ustaz. Cari kami di neraka nanti. Sampai mana masuk neraka? Awak dipuji Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata Allah? Kuntum khairan ummah. Kalian umat yang terbaik. Kalian adalah umat yang terbaik. Bukan aku. Kalau Abdul Somad namanya awak ke umat terbaik itu namanya apologi, membela diri sendiri, sok kepedean. Tapi kau bukan awak namanya Allah memuji awak. Kuntum khairan ummah. Ibu dari mana? Dari masjid sana Pak Ustaz. Apa nama masjidnya? Masjid Kuntum khairan ummah. Mantap. Mudah-mudahan sebelum awak mati ada di antara awak itu bahkan sadonya sebelum mati sempat membangun masjid. Sanggup membangun masjid dengan uangmu, bangun. Tak sanggup membangun masjid dengan uangmu, dengan uang murah. Alhamdulillah banyak lah masjid yang mau pakai pintilan. Coba kumpulkan uang kita, bangun masjid. Saya sudah meletakkan batu pertama sampai ini harus selesai. Selesai. Penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad MC Unturan MC malaikat Abdul Somad pahala Tuhan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang kaya yang berdagang namanya go
tulangnya soleh, tapi dia sedang meraih rahmat Allah dengan hartanya. Masuk surga itu bukan cuma satu pintu. Ada yang masuk surga dari pintu bagus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah. Ada yang masuk surga dari bagus sedekah, zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid, bangun panti, kirim anak-anak ke masjid, buatkan pelatihan imam, disupport dana dakwah, kirim dai-dai ke perkampungan, ke hutan belantara dengan sedekah. Ada yang masuk surga dari babul jihad. Tak ada sejengkal di badannya ini yang tidak lepas dari bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah, mati dalam jihad fisabilillah. Syahid dipersaksikan oleh para malaikat. Syahid sebelum mati dia sudah melihat. Orang yang mati syahid itu menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan, karena sebelum masuk surga dia sudah melihat tempatnya dalam surga. Sebelum masuk surga, sebelum mati, ialah nampaknya lima tahunnya tampaknya dalam surga. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang nampak tampek awak sebelum mati. Ustaz Somad, jangankan tampek di surga, tampek parkirnya tak tahu di mana. Ya lau orang, kamu barangkali ya lau orang tampek parkir. Pak, bukan di sini, kanan. Kamu buka masker. Oh iya. Tampek parkir di dunia ini tak tahu awak. Apalagi di akhirat. Tapi awak insya Allah kalau istiqamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhanku Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah mereka. Kalau mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah taqafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Sebab orang yang mau mati itu dalam hatinya ada rasa dua. Yang pertama, takwid meniti titian siratal mustaqim, takut mati suul khatimah, takut dicabut nyawa macam ditebas pedang beratus kali, takut masuk neraka jahanam, takut piti diambil di ahli waris, takut. Nangkan gua sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan YouTube subscriber, viewer dan follower, sedih meninggalkan Usma, sedih meninggalkan Ustaz Jalil Fatullah. Tapi kemudian datang malaikat. Apa kata malaikat? Hai jenazah, hai calon jenazah, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah. Disitulah malaikat mengepakkan sayapnya, ditunjukkanlah tempat surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau masuk ke dalam surga, tempat engkau di antara Usma dan Jalil. Amin. Yang menyebutkan amin berarti setuju. Enggak menyebutkan amin, setuju. Mudah-mudahan kami masuk surga. Amin. Bantu bismillah. Maka tadi ambo di pundak ambo dipegang oleh Buya Usman, dulu mau jadi imam maju ke depan. Ambo tidak mau merusak ketentraman. Itu memang sifat ambo dari dulu. Ambo kalau maju masuk ke masjid, tidak tahu ambo masjid kok bismillahnya takbir tajahar. Tidak tahu. Cuma kalau tadi ambo maju ke depan, ambo biasa di masjid sampai ambo bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya misalnya Mas Haji itu bismillahnya sir. Usah haji jamaah. Aku usah somad. Kami lah biasa sir di sikonya jahar belum. Tapi rupanya tadi jahar. Jadi aku memang selalu melihat kondisi. Begitu juga dengan aku masuk ke Bukit Tinggi. Aku tidak ingin menjadi kekacauan. Alhamdulillah dulu kami di Bukit Tinggi aman damai. Sudah masuk Ustaz Somad kacau balau. Aku tanya dulu udah Bo. Dulu waktu di Mesir aku manggil udah aja sampai ke situ manggil Ustaz. Kalau di muka jamaah, kalau tak ada jamaah balik udah. Aku tanya dulu, Pak kalau aku masuk ke Bukit Tinggi. Ayo. Kamu aku Bukit Tinggi. Maka di mana sampai aku sama aja. Oleh sebab itu maka yang punya rumah lebih tahu isi rumahnya
di mana ruang tamunya, di mana kulkasnya, di mana WC-nya, di mana toiletnya. Jangan sampai kita salah langkah, salah adab, salah arah itu juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah berbeda pendapat, dalam Islam berbeda pendapat itu biasa. Awak berijtihad, tapi ijtihad awak itu sesuai yang awak nampak. Sebab awak tak tahu apa nana dia curang. Nahnu nahkumu bis-shawahir, wallahu yatawalla sarair. Awak memandang zahirnya, dan batin itu Allah tahu. Aku berijtihad. Tapi aku tak pandai berijtihad, aku bukan ahli fatwa, aku bukan imam mujtahid, aku ibu-ibu yang biasa, dan lebih senior daripada aku, dan hafalan Qurannya lebih banyak daripada aku, dan lebih dulu menginjakkan kaki ke Mesir, ke Azhar daripada aku, dan lebih dulu pulang malam melintang di dunia dakwah daripada aku, dan jangkiknya lebih dulu tumbuh daripada aku, dan sorbannya lebih gadang daripada aku. Aku hadiah kok. Cuma mereka kok membesarkan ambo. Dia tahu ambo kok baliknya 52 gram sekilo. Mereka kok membesarkan baca harus supaya dia kok pede atau disamping. Gue kurang tadi berikut ini. Mari kita panggilkan profesor, doktor. Itu pun sebenarnya Allah Ta'ala membaik budeknya Allah membaik buati. Ibuati itu bahasa Arabnya Rahman, kasih, sayang, tiba. Supaya apa? Supaya hamba ini merasa pede. Nah, itu oleh sebab itu jangan salah sangka, jangan suudzon, jangan apa nih Ustaz Somad dikawal oleh ustaz-ustaz 2 orang. Begitulah mereka. Mereka adalah senior, kakak. Senior itu artinya di atas awal. Ini banyak tuh orang mengartikan senior itu senior senang istri orang. Nah, itu. Belum jamaah. Ini banyak jamaah yang pandai menerjemahkan sendiri. Lu mengklarifikasi yang menjelaskan senior itu di atas awal. Dari hal ilmunya, dari hal adabnya, dari hal kehormatannya, dari hal aku banyak belajar berceramah dari mereka. Sebelum mau ceramah, bertonton kan mereka dulu lebih pulang di Indonesia. Bertengok bahas mereka di YouTube. Oh, itu jauh. Yang kayak tangan kanan. Gue pernah jamaah sekalian. Pulang dari ceramah, datang jamaah. Ustaz, kamu sampai ini, Ustaz, tadi itu tangan cek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Al-ilmu, al-adab fawqa al-ilm. Ada yang lebih tinggi daripada ilmu, yaitu adab. Tak ada gunanya orang banyak ilmu kalau tidak beradab. Oleh sebab itu mereka tidak mau duduk di kursi ini karena takut tidak dianggap tidak beradab. Tapi setelah diminta oleh panitia berkali-kali puluh, maka ini adalah bagian daripada. Adapun kita berbeda pendapat, maka sahabat Nabi pun berbeda pendapat. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Makkah ingin mengangkat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Orang-orang Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Berbeda pendapat mereka waktu itu, tapi mereka tidak lantas mencaci maki sumpah serapah, tetap dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbunuh khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sebagai syahid. Tidak ada penggantinya. Sebagian sahabat di kota Madinah langsung membaiat mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat yang ada di negeri Syam, mereka berbeda pendapat. Menurut mereka, cari dulu pembunuh Utsman, selesaikan dulu masalah kematian Utsman, barulah diangkat pemimpin yang baru. Ikhtilaf antar sahabat Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah memecah belah, tidak. Karena selama ikhtilaf itu ikhtilafnya tanawwu, dinamis, mencari yang terbaik di antara yang baik, dan kita berijtihad. Kalau Pak Ustaz ada yang Islam, ada yang kafir, pilih mana? Islam. Kalau sesama Islam, tapi kemudian ada yang lebih baik menurut ijtihad kita, pilih yang terbaik. Kalau kita tinggal di negeri non-Muslim, tinggal di negeri yang tak Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak Islam, tapi ada yang satu tak Islam, ada lain. Yang satu tidak Islam, kurang baik. Maka kita berijtihad memilih yang terbaik. Andai tinggal dua, pilihannya cuma dua, iblis sama setan. Siapa pilih? Banyak yang pilih setan.
wajib memilih setan. Bukan itu makasihnya akhafud dararain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Masuk awak ke hutan 3 hari 3 malam tidak makan, insya Allah awak masih pilih. Masuk ke hutan, tidak ada pilihan kecuali pada teba baya bawabi. Itu saja pilihan, atau mati. Pilihannya cuma 2, makan iko atau mati. Maka apa pilih? Tidak boleh pilih mati. Sebab Allah melarang, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang terberat. Jadi ini adalah permainan sunda gurau kehidupan. Akan tetapi jangan terlalu terlena dengan permainan. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk berijtihad. Bagi yang sanggup berijtihad, berijtihadlah, berpikirlah. Tapi yang tak sanggup berijtihad, mudah saja. Ikuti ulama-ulama awak yang berijtihad. Abdul Somad tidak pernah berijtihad sekalipun. Kalau mau ditanya di orang, Ustaz Somad, apa hukumnya mendonorkan katup jantung untuk orang meninggal dunia? Menurut fatwa ulama di Mesir, fatwa Darul Iftah. Ustaz Somad, boleh tak akikah kalau anak awak lah gadang lupa mengakikahkannya dulu tak ada putih? Menurut Imam Fulan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, kamu tak pernah berijtihad. Aku bukan ahli ijtihad. Begitu juga begitu sampai di bukit tinggi, aku tak pandai berijtihad. Dan aku masih talibul ilmi, aku masih merasa adik-adik dari buya-buya. Maka aku ikut ijtihad mereka. Lebih selamat awak ikut ijtihad. Sama macam naik pesawat. Naik pesawat itu sebenarnya awak tidak berijtihad. Awak mengikut ijtihad pilot. Naik pesawat itu kan awak ikut ijtihad pilot. Tahu rupanya awak mama mutanya dia belok kiri aku belok kanan. Benar tak bapak ibu aku naik pesawat ketuk pintu pilot. Assalamualaikum Pak Pilot. Awak rekod ini mari tangan. Oh minyaknya premium atau pertama. Awak tak perlu tahu tentang itu. Sebab awak lah ikut ijtihadnya, insya Allah akan sampai. Oleh sebab itu kita yang merasa tidak mampu ikut ijtihad. Muqallid lebih selamat. Tapi kalau mampu ahli ijtihad, makanya berijtihad. Ulama-ulama awak itu adalah ahli ijtihad. Mereka paham situasi dan kondisi. Ambo lebih selamat mengikuti ijtihad. Ada ijtihad curang, ada ijtihad 2 orang. Wa minal isnaini ab'adu. Mengikuti 2 orang lebih selamat daripada mengikuti curang. Mengikuti 3 orang lebih selamat daripada mengikuti curang. Mengikuti 4 orang lebih selamat daripada mengikuti curang. Tapi 4 orang dan berilmu, bukan 4 orang sakau. Wah, apa mengikuti pesta narkoba? Mengikuti 4 orang lebih selamat daripada curang. Makanya itu dari Ustaz berceramah curang dan main gaplet 4 orang. Maka 4 itu lebih selamat daripada curang. Itu namanya ijtihad atau ijtihad pun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman angin kencang, ombaknya deras, angin puting beliung, karangnya tajam, kalau kapal tidak kita persiapkan kuat, alamat di tengah laut akan terlalu. Oleh sebab itu maka siapkan tiang kapal yang kokoh, siapkan perahu safinatun najah, perahu keselamatan. Insya Allah selamatlah kita sampai ke Pulau Harapan. Amin ya rabbal alamin. Jadi dimulai jam 7 jam 6 kurang 5 balik. Ini sudah jam 6.30. Artinya kami lagi duduk di situ sampai 45 menit di mana-mana. Sebagaimana aku biasa ceramah 60 menit. 600 ml itu memang valid sampai akhir zaman. Itulah berkumpul di bukit tinggi satu-satu ustaz yang follower viewer di hati-hati sejuta tadi. Ustaz nasional tadi. Dari mulai ustaz awal zaman sampai akhir zaman. Dari mulai ustaz yang bersorban sampai yang tidak bersorban. Dari ustaz yang berjubah sampai yang berkain panjang.
Oleh sebab itu maka ini kebanggaan, kebahagiaan bagi kota Bukit Tinggi, menunjukkan bahwa memanglah Bukit Tinggi ini insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan tetapi ini mesti ada kebersamaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong akan dalam kebaikan dan ketakwaan. Awak hanya boleh tolong menolong dalam dua saja. Yang pertama, birri, kebaikan. Yang kedua, wa taqwa, takut kepada Allah. Adapun tolong menolong dalam permusuhan, tolong menolong dalam perkelahian, tolong menolong dalam kebencian, menebarkan kebencian, permusuhan, maka jangan tolong menolong. Apa maksudku ya menebarkan kebencian, tolong menolong? Share, dapat kebencian, share, dapat kebencian, tak boleh. Tidak aku fasih berbina lain. Kalau datang orang membawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Yang suka mau makan hoax, ini banyak orang suka makan hoax. Tak boleh makan hoax. Kalau ingin makan dia, katupek gulai paku. Jangan makan hoax. Sedangkan katupek gulai paku dan halalan bawa makan, tidak elok juga keduanya. Apalagi nanti makan hoax. Tak keduanya. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka di zaman canggih, zaman modern ini memang kita alhamdulillah, dulu orang kalau ingin maji mesti ke Mas Haji. Ini alhamdulillah tidak ke Mas Haji punya maji juga. Dia apa? Ada streaming. Insya Allah saudara-saudara dimanapun berada yang menyaksikan streaming pagi ini juga insya Allah akan masuk ke dalam surga Jannah. Amin. Surganya online. Surga itu nonton. Awak masuk surga, awak mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, nambah jalan kaki. Dan naik oto, habis bensinnya, solarnya. Mereka yang menonton awak melalui online pasti juga pakai. Tapi pahala pakai, ya lah. Tapi ada puluh orang menonton di rumah itu, bensin tidak berkurang, solar tidak menetes, kaki tidak melangkah, tangan tidak mayat, pakai tidak hilang. Rupanya mencuri wifi tetangga. Tidak bisa membasuh kain dengan air najis. Sedang apa itu? Membasuh kain. Membasuh nampaknya, tapi dengan air najis. Sucikah kain di bawah untuk supaya? Tidak. Begitu juga. Ambo Pak Ustaz selalu mendengar ceramah dia. Ceramah Usman, ceramah Ustaz Jel, ceramah Ustaz Somad, selalu mendengar. Tapi dari mencuri wifi tetangga, tak bisa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan jahat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi pemimpin itu enak, menjadi pemimpin itu indah. Lebih dulu masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dapat naungan, dapat pahala jariah. Kalau sampailah dia memimpin provinsi Sumatera Barat, satu provinsi beramal, pemimpin kota Bukit Tinggi, satu kota beramal, dapatnya pahala. Inilah bukan multi level marketing. Kalau multi level marketing kok mungkin dapatnya 10%, 20%. Tapi kalau jadi pemimpin 100%. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Itu ajruman anillah. Orang lain yang berbuat, dia juga mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat. Kita selalu berdoa. Kalau selama itu doanya hanya untuk orang tua, Rabbi firli wal walidayya. Kalau selama ini doanya untuk anak, Rabbi ablina sholihin. Khusus 3 bulan ini doakan satu doa. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil. Ikuti aku. Allahumma urzuqna imaman adila. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil. Kalau karen suara berdoanya bagus, selesai semuanya. Allahumma rzuqna imaman adila. Kalau karen, kalau sebelah kok berbeda pilihan. Apa nama doa itu? Doa, oleh sebab itu maka doa itu doa nan jahar di dalam Allah, doa nan tidak jahar pun dalam Allah. La
tajhar bi sholatika, jangan berdoa terlalu kareh. Doa terlalu kareh suara bukan Allah tuli, bukan Allah peka. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu tak terdengar. Wa badal baina dzalika sabila, dan paling rancak itu jalan tengah. Yang terlalu kareh, ya Allah, ya Allah, aku berdoa aku berang. Ya Allah, macam doa Imam Mawad tadi, ya Masya Allah, Allahumma fir dzunubal muslimin. Amin. Menangis jamaah, entah menangis deh khusus doa itu atau karena terlalu panjang Allah. Tak bayar mata jamaah gue deh. Tapi Insya Allah gue husnuzon. Deh apa? Deh memang begitu. Telah terbiasa berdoa panjang, sholat panjang. Maka disabi sholat subuh itu Al-Quran Al-Fajr. Aqimis sholat dari duluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran Al-Fajr. Subuh itu disebut dengan Quran Al-Fajr. Quran Fajar. Quran Fajar bukan baca Quran waktu Fajar. Quran Fajar artinya sholat subuh. Maka sholat subuh itu disabi Quran Fajar sebab ayat yang paling panjang adalah pada sholat subuh. Di Mesir ada nama daerahnya Roba'ah. Di Roba'ah itu ada satu masjid. Aku dibawa deh kawan aku sholat situ waktu masih mahasiswa baru. Matman, kita sholat situ. Ayo. Selesai sholat aku tanya kawan. Masa sih apa? Masa sih kuku ayam. Mana sih? Lah hilang kuku ayam harus selesai. Lah agak tarang harus selesai. Ada barang halaman di bawah. Sudah itu tak singgah boleh. Singgah. Kalau juga mencari barokah, mandana bacaan imam. Bacaan imam kau mesti diperbaiki. Kadang-kadang awak kau tak khusyuk bukan dia boleh bacaan imam. Tak apa. Tak ada sin, tak ada san, tak ada san, tak ada syah. Karena kuya-kuya mana dia macam ini. Ustaz boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Pelatihan imam-imam masjid se-kabupaten kota provinsi yang hafal-hafal Quran itu diangkat menjadi honorer. Gajinya dari mana? Dari Badan Amil Zakat. Masyarakat mau membayar dari mana? Karena melihat transparansi ada pengawasan. Lagi-lagi tak selesai dengan ceramah, tak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah, tapi mesti ada kerjasama. Masyarakat ini dipengaruhi pendapatnya oleh diri mama, alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting dari segalanya adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Sesuai dengan kekuasaan itu mesti menjadi ramai. Amin. Dengan kekuasaan itu orang menjadi membayar zakat. Amin. Dengan kekuasaan maka tampil imam-imam baru, imam-imam. Ini kadang imam kok sampai di kudeta. Jalan lagi ayat. Kenapa? Tak bisa lagi dia pun. Kalau diajarkan, letakkan lidah di ujung gigi untuk menyebut ilaja, ila. Permisi ya, apa menjadi gigi? Mohon maaf ya tersinggung. Menyinggung perasaan. Aku cuma ingin mengajarkan supaya anak-anak muda itu memperbaiki tahsin dan tajwid tahfiz. Malam tadi di Gadri itu ada anak umur 9 tahun hafal Quran 30 juz. Tarawih juga, ikut bulan Muharram sampai berawal berakhir seluruhnya maju jadi imam tarawih. Setuju tak? Betul. Boleh. Anak umur 9 tahun ini. Dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Imam umur 7 tahun. Jadi sahabat-sahabat Nabi ada yang tua-tua tapi hafalnya namanya ikut umur 7 tahun kok ketek tapi hafalnya banyak. Ini disebut jadi gini. Tapi kejadian itu tak jadi pilih-pilih dan bela. Majulah anak-anak pesantren kau jadi imam. Makmum di belakang. Mau jadi imam. Banyak orang jumhur. Macam-macam Pak. Ini memang mudah. Masih sampai tapi 30 juz sekarang. Awak lu pada tua 6 juz 30 bukan nama-nama. Singgung punya pasung mendangan itu. Berang pulang. 3 hari sudah mati. Aku sebenarnya menasihati supaya jangan berang.
Ustaz, mana Buya itu selalu menyindir? Sebenarnya Ustaz tidak ada menyindir. Cuma jamaah karena ya. Aku beritahu, Ustaz itu kalau yang berceramah tidak ada niatnya menyindir. Dia coba menyampaikan ampunan ada di utaknya dia Allah ilham Allah maju. Kan tidak tahu tadi aku jujur. Tidak ada dia kita boleh Allah. Kalau yang tahu yang dia judulnya ikut. Dia sudah tapi rupanya dan jamaah awak kuatinya terbuka, maka Ustaz itu dibukakan Allah dulu hijab-hijab, maka insyaAllah sampailah pesan-pesan yang ingin aku sampaikan. InsyaAllah. Itulah apa yang aku sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala silap salah. Jangan lupa sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah. Setelah itu awak sholat sunnah 2 rakaat. Besok-besok begitu juga. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Tak juga bisa sebulan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali, mati je lah. Boleh dengan awak kau mati ada Allah SWT. Kalau tak diikat awak di haji 2 rakaat itulah yang akan menolong awak. Dan lain satu kau tinggalkan satu kalau awak mati. Mudah-mudahan awak istiqomah melaksanakan itu insyaallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf banyak tutur kata dan tidak berkenan di hati menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.